Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari ini mengenai security management. Jadi untuk membuat atau memelihara lingkungan yang aman, merancang rencana kerja keamanan, menerapkan model manajemen untuk dieksekusi dan menjalankan rencana. Dan ini dapat memiliki langkah-langkahnya, misalnya mulai dengan pembuatan atau validasi kerangka keamanan, diikuti oleh cetak biru keamanan informasi dan menjelaskan kontrol yang ada dan mengidentifikasi kontrol keamanan lain yang diperlukan. Kerangka ini ada garis besar cetak biru yang lebih menyeluruh. Ini cetak biru sebagai dasar untuk desain, seleksi, dan implementasi semua keamanan kontrol yang selanjutnya. Dan sebagian besar organisasi menarik dari model keamanan yang mapan dan praktik untuk mengembangkan cetak biru atau metodologi. Ini British Standard 7799 ini adalah salah satu yang paling banyak direferensikan dan sering dibahas model keamanan untuk teknologi informasi, kode praktik untuk manajemen keamanan informasi. Awalnya terbitkan sebagai British Standard atau BS 7799 dan tujuan dari ISO IEC 27001 ini memberikan rekomendasi untuk manajemen keamanan informasi untuk digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas mulai menetapkan atau menjaga keamanan di organisasi mereka. Ini BS 7799 ditujukan untuk menyediakan sebagai dasar umum untuk mengembangkan standar keamanan organisasi, praktek manajemen keamanan yang efektif dan kepercayaan dalam usaha antar organisasi. Pada volume 2-nya memberikan informasi tentang cara menerapkan volume 1 27001 dan cara mengatur struktur manajemen keamanan informasi atau ISMS. Kelemahan ISO atau IEC 17799 Komunitas Global Keamanan Informasi ini belum didefinisikan pembenaran apapun untuk kode praktek seperti yang diidentifikasi dalam ISO IEC 17799. Untuk kurangnya ketepatan pengukuran yang diperlukan dari teknis standar, tidak ada alasan untuk percaya bahwa ISO IEC 17799 ini lebih bermanfaat daripada pendekatan lainnya. Tidak selengkap perangkat kerja lainnya dirasakan telah disiapkan dengan terburu-buru. Adopsi yang diberikan ini berdampak luar biasa terjadi pada industri terhadap kontrol keamanan informasi. Ini kelemahan dari ISO 17799. 1. Kebijakan keamanan organisasi. 2. Tujuan infrastruktur keamanan organisasi. 3. Klasifikasi dan kontrol aset. 4. Tujuan keamanan kepegawaian. 5. Tujuan keamanan fisik dan lingkungan. 6. Tujuan manajemen komunikasi dan operasi. 7. Tujuan kontrol akses sistem. 8. Tujuan pengembangan sistem dan pemeliharaan. 9. Perencanaan kesinambungan bisnis. 10. Tujuan kepatuhan. Ini indeks manajemen keamanan dan ISO 27001. Jadi untuk menentukan seberapa dekat suatu organisasi sesuai ISO 27001, ini ambil survei Human Firewall Council, the indeks manajemen keamanan atau SMI. Jadi minta 35 pertanyaan di atas 10 domain standar ISO, mengumpulkan metrik tentang bagaimana organisasi mengelola keamanan, dan survei telah dikembangkan sesuai dengan ISO 27001 standar keamanan internasional untuk mencerminkan praktik terbaik dari perspektif global. Ini memungkinkan tugas keamanan informasi untuk mengukur praktek-praktek mereka dibanding organisasi lain. Human Firewall Council SMI ini dibiasakan dengan 10 kategori pengelolaan keamanan, benchmark praktik manajemen keamanan organisasi Anda dengan mengambil survei, evaluasi hasil di setiap kategori untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, periksa saran untuk perbaikan di setiap kategori di laporan ini, dan gunakan hasil SMI untuk mendapatkan dukungan untuk meningkatkan keamanan. RFC 2196 Site Security Handbook. Jadi RFC 2196 ini dibuat oleh kelompok kerja wilayah keamanan dalam IETF. Ini menyediakan diskusi fungsional tentang masalah keamanan yang penting bersama dengan rincian pengembangan dan implementasi. Meliputi kebijakan keamanan, arsitektur teknis keamanan, layanan keamanan, dan penanganan insiden keamanan. Juga termasuk diskusi tentang pentingnya keamanan kebijakan dan meluas ke pemeriksaan layanan.
akses kontrol, dan bidang relevan lainnya. Lanjutnya ada NIST Security Model. Dokumen NIST memiliki dua keunggulan penting. Ini tersedia untuk umum tanpa biaya, telah ditinjau secara luas oleh pemerintah dan industri profesional. Ini ada SP 800-12 mengenai Computer Security Handbook, ada SP 800-14 Generally Accept Security Principle and Practice, SP 800-18 Guide for Developing Security Plan, SP 800-26 Security Self-Assessment Guide IT System, SP 800-30 Risk Management for Information Technology System. NIST SP 800-12 Computer Security Handbook, ini referensi dan panduan yang sangat baik untuk manajemen rutin informasi keamanan. Sedikit desain dan implementasi sistem keamanan baru, gunakan ini sebagai suplemen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai latar belakang dan terminologi, dan membagi filosofi NIST tentang manajemen keamanan dengan mengidentifikasi 17 kontrol yang disusun dalam 3 kategori. Pertama, bagian kontrol manajemen. Ini isinya alamat topik keamanan yang dirincikan sebagai manajerial. Terus kedua, bagian kontrol operasional. Ini berisi alamat kontrol keamanan, difokuskan pada kontrol secara umum, diimplementasikan dan dilaksanakan oleh orang sebagai lawan dari sistem. Yang ketiga, di bagian kontrol teknis, ini fokus pada kontrol keamanan komputer sistem dijalankan. Selanjutnya ada NIST SP atau Special Publication 800-14 prinsip dan praktek yang diterima secara umum untuk mengamankan sistem teknologi informasi, yang isinya menjalankan praktek terbaik. Ini yang berguna untuk mengembangkan cetak biru keamanan, menggambarkan prinsip-prinsip yang harus diintegrasikan ke dalam proses keamanan informasi. Ini berisi dokumen 8 poin dan 33 prinsip. Ini key poinnya. Poin penting yang dibuat dalam NIST SP 800-14 adalah keamanan mendukung misi organisasi. Keamanan adalah elemen integral dari manajemen. Keamanan harus efektif biaya. Pemilik sistem memiliki tanggung jawab keamanan di luar organisasi mereka sendiri. Tanggung jawab keamanan dan akuntabilitas harus dilakukan eksplisit. Keamanan membutuhkan pendekatan komprehensif dan terpadu. Keamanan harus ditinjau kembali secara berkala. Keamanan dibatasi oleh faktor-faktor sosial. Ini prinsipnya dari NIST SP 800-14. Ini menetapkan kebijakan keamanan sebagai fondasi untuk desain, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari desain sistem secara keseluruhan, secara jelas menggambarkan batas-batas keamanan fisik dan logi, diatur oleh kebijakan keamanan terkait, kurangi risiko hingga tingkat yang dapat diterima, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman, identifikasi potensi trade-off antara mengurangi risiko dan meningkatkan biaya, dan penurunan aspek efektivitas operasional lainnya. Yang menerapkan keamanan berlapis, jadi pastikan tidak ada titik tunggal kerentanan. Selanjutnya, terapkan langkah-langkah keamanan sistem yang disesuaikan untuk tujuan keamanan organisasi. Ini berjuang untuk kesederhanaan, merancang dan mengoperasikan sistem TI untuk membatasi kerentanan dan untuk tangguh dalam menanggapi, meminimalkan elemen sistem untuk dipercaya, melaksanakan keamanan melalui kombinasi langkah-langkah didistribusikan secara fisik dan logis, berikan jaminan bahwa sistem itu dan terus menjadi tangguh dalam menghadapi ancaman yang diharapkan, batasi atau mengandung kerentanan. 15 ini merumuskan langkah-langkah keamanan untuk mengatasi beberapa domain informasi yang tumpang tindih, mengisolasi sistem, akses publik dari sumber daya kritis, gunakan mekanisme untuk memisahkan sistem, komputasi dan infrastruktur jaringan. Jika memungkinkan, keamanan basis pada standar terbuka untuk portabilitas dan interoperabilitas. Gunakan bahasa umum dalam mengembangkan persyaratan keamanan, merancang dan mengimplementasikan mekanisme audit untuk mendeteksi penggunaan yang tidak sah dan untuk mendukung penyelidikan insiden. 21. Desain keamanan untuk membuat adopsi baru secara teratur teknologi, termasuk teknologi yang aman dan logis untuk proses peningkatan, autentikasi pengguna, dan proses untuk memastikan yang sesuai mengakses untuk keputusan kontrol baik di dalam dan di seluruh domain. Gunakan identitas unik untuk memastikan akuntabilitas, implementasi hak istimewa yang paling sedikit, jangan menerapkan mekanisme keamanan yang tidak perlu,
lindungi informasi saat sedang diproses dalam perjalanan dan masuk ke penyimpanan. Juga untuk memudahkan penggunaan operasional. Ke-28, latih dan kembangkan kemungkinan prosedur pemulihan bencana untuk memastikan ketersediaan yang sesuai. Pertimbangan produk khusus untuk mencapai keamanan yang memadai. Pastikan keamanan yang tepat dalam shutdown atau pembuangan sistem. Lindungi dari semua kemungkinan serangan. Identifikasi dan cegah kesalahan dan kerentanan umum. Pastikan bahwa para pengembang dilatih tentang cara mengembangkan perangkat lunak yang aman. Selanjutnya NIST SP818, ini panduan untuk mengembangkan rencana keamanan untuk sistem teknologi informasi, menyediakan metode terperinci untuk menilai, merancang, dan menerapkan kontrol dan rencana untuk berbagai aplikasi. Berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan yang dijelaskan pada bab ini dan untuk proses perencanaan keamanan informasi secara keseluruhan, termasuk tempat untuk rencana keamanan aplikasi utama. Ini SP800-26, ini sebagai manajemen kontrol yang berisi risk management, review of security control, life cycle maintenance, authorization of processing, certification and akreditasi, system security plan. Terus ada personal security, physical security, production, input output control, contingency planning, hardware and system software, data integrity, dokumentasi, security awareness, training dan edukasi. Juga ada incident response capability. So, untuk technical control ini ada identifikasi dan autentikasi, logical access control dan audit trail. NIST SP800-30, jadi panduan manajemen risiko untuk sistem teknologi informasi. Ini memberikan landasan bagi pengembang program manajemen risiko yang efektif. Ini berisi definisi dan panduan praktis yang diperlukan untuk menilai dan memitigasi risiko yang diidentifikasi dalam sistem TI. Dan juga untuk memungkinkan organisasi untuk mengelola dengan baik terkait risiko. Memilih praktik yang direkomendasikan untuk diterapkan dapat menimbulkan tantangan bagi beberapa organisasi. Ini dalam industri yang diatur oleh lembaga pemerintah, pedoman pemerintah seringkali merupakan persyaratan untuk organisasi lain. Pedoman pemerintah merupakan sumber informasi yang sangat baik dan dapat menginformasikan pilihan praktek terbaik mereka. Jadi ketika mempertimbangkan praktek terbaik untuk organisasi Anda, pertimbangkan hal-hal berikut. Satu, apakah organisasi Anda menyerupai organisasi sasaran yang teridentifikasi dari praktek terbaik? Kedua, apakah Anda di industri yang sama sebagai target? Ketiga, apakah Anda menghadapi tantangan serupa sebagai target? Keempat, apakah struktur organisasi Anda mirip dengan target? Kelima, apakah sumber daya yang Anda dapat gunakan sama dengan yang diminta oleh praktek terbaik? Keenam, apakah Anda berada dalam lingkungan ancaman yang sama seperti yang diasumsikan oleh praktek terbaik? Ini ada praktek terbaik. Jadi Microsoft ini telah menerbitkan serangkaian praktek terbaik keamanan di situs webnya. Jadi pertama, gunakan perangkat lunak antivirus, gunakan kanda sandi yang kuat, verifikasi pengaturan keamanan perangkat lunak, perbaharui keamanan produk, buat firewall, cadangkan awal dan sesering mungkin gitu ya, lindungi terhadap lonjakan listrik dan kerugian. Terima kasih.